menyelesaikan. Kalau kita hanya dianggap bahwa santri hanya ceramah-ceramah tok, ya kurang lepas juga. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Justru kalau saya secara pribadi mohon maaf, kalau semua santri harus jadi kiai, terus yang bukan santri mau jadi apa? Satu, apakah kiai itu kesempatan hanya milik santri saja? Enggak juga. Tetapi memang secara linear memang biasanya santri itu menjadi tokoh agama. Tetapi untuk kesempatan berjuang tidak hanya harus jadi kiai. Bisa saja dualisme. Bisa saja. Jadi kiai, jadi politisi. Bisa saja. Dengan catatan, politik itu jangan dimaknakan hitam. Akhir-akhir ini kan kita mungkin banyak sering mendengar bahwa seorang santri itu harus mulai terjun ke politik. Apakah itu memang benar itu, Lora? Apa fungsi kita terjun ke politik? Apa kita rela? Simpul dan simbol negara ini digunakan orang-orang yang tidak paham tentang syariat. Apa kita rela? Apa kita rela juga simbol dan simpul kita ini diduduki orang yang tidak ngerti apa-apa? Sementara kita di negara Indonesia ini jumlah penduduknya hampir mayoritas ini muslim. Maka kalau santri kita amputasi tidak boleh masuk ke terjun ke politik, siapa yang mempertanggung jawab? Jadi kalau kita bisa gambarkan, santri jadi tokoh politik sah-sah saja dengan catatan menjadi politik yang baik. Nabi sendiri kan sebenarnya kan berpolitik, Lora. Maka saya katakan tadi, sebelum kita ini sudah berpolitik. Cuma orang memaknakan politik sekarang ini kan aneh, Negatif. Hanya saja di sana ini terjebak sebenarnya. Kita terjebak. Islam ini besar juga ada pengaruh politik. Kita harus sadar. Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada penguasa-penguasa bagaimana mereka harus Islam atau paling tidak tunduk dan lain sebagainya. Itu juga politik. Sebelum Nabi Muhammad juga sama. Nabi Daud juga berperang, Nabi Sulaiman jadi raja, Nabi Yusuf jadi bendahara Mesir dan lain sebagainya. Berarti tidak bisa disangkal bahwa penyebaran agama Islam itu memang ada intrik politiknya, ada berkat politik yang ada pengaruh politik juga. Jadi negara ini menjadi damai, tentram juga pengaruh politik. Dalam istilah negara ini butuh aturan. Ketika berbicara aturan, ini butuh politik. Karena kalau tidak ada aturan, maka akan terjadi homo homini lupus. Yang kuat yang berkuasa. Ketika yang kuat yang berkuasa, maka hukum rimba yang terjadi. Kalau yang menguasai ini tidak benar, ya repot. Maka dengan catatan kuasa itu benahi negara ini agar tercipta menjadi negara yang betul-betul damai sentosa sesuai dengan harapan. Jadi kembali lagi kalau berbicara politik, kita tidak bisa meninggalkan. Jangan apatis dengan politik. Kemudian ini menarik juga, Lora. Di pondok pesantren itu kan kita tidak diajarkan bagaimana cara berpolitik yang baik, bagaimana sistem untuk berpolitik. Kita hanya diajarkan bagaimana untuk memaknai kitab, kemudian kita menghafalkan ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Bagaimana untuk mungkin motivasi terhadap teman-teman santri yang mungkin ada keinginan untuk menjadi seorang politikus? Iya. Apakah bisa seorang santri itu? Sebenarnya di pesantren itu, apa yang ada di pesantren, di perguruan tinggi di mana-mana itu sama. Malah saya katakan tadi, kalau pesantren ini malah multi talent. Dua kehidupan yang diterima. Kita patut dan harus berbangga. Jadi kalau dimaknakan bahwa kalau santri hanya memaknai, itu bukan makna, itu proses. Memaknai itu dalam rangka memahami isi dalam
apa yang kita pelajari. Menghafalkan dalam rangka apa? Itu proses juga dalam rangka memperdalam, mempertajam dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya itu proses menuju ke sana. Sekarang kalau mau berbicara yang mutlak berjudul politik, saya rasa di pesantren tetap ada. Pasti Tidak hanya ada. di pendidikan umum, Lora. Juga ada di pendidikan umum. Kelebihan kita di sana. Makanya saya berkali-kali bilang kita patut berbangga menjadi santri. Harus bangga. Jadi kalau santri yang tidak banggakan statusnya, ini patut dipertanyakan kesantriannya. Nah, sekarang begini, kalau berbicara tadi apa DPR ya, DPR. kalau berbicara tentang DPR, sekali lagi saya sampaikan, DPR itu kalau kita di posisi yang tepat, justru kalau menurut saya itu satu keharusan. Kalau posisinya tepat dan dibutuhkan, itu satu keharusan. Khawatir ada orang lain yang tidak lepas Menempati tempat itu. Memposisikan diri di sana. Ya. Kalau mungkin di perkuliahan dan lain sebagainya, dalam arti pendidikan umum, itu kan diajarkan tentang manajemen organisasi, kemudian dan lain sebagainya. Itu kan sebagai modal untuk menjadi seorang politikus, Lora. Sedangkan kita di pesantren tidak ada pelajaran semacam itu, tidak ada pelajaran organisasi, bagaimana memanage keuangan dengan baik dan lain sebagainya. Terima kasih. Justru saya lebih salut, sekali lagi saya lebih salut kepada santri ketimbang yang kuliah. Kenapa saya katakan? Yang kuliah itu terkadang berangkat dari rumah. Ya mohon maaf ya, ini kita berbicara santri mukim, santri yang bermukim di pesantren. Bukan meniadakan santri yang non mukim, tidak. Tapi kita berbicara santri yang mukim. Kalau dikatakan bahwa kalau di kampus luar ada pendidikan organisasi, di pesantren justru tidak diajar, salah besar itu. Struktur kepengurusan itu sudah organisasi. Dalam kelas itu juga organisasi, ada ketuanya. Kita tahu bersama ada istilah OISAM kalau di Lirboyo, itu juga organisasi. Bagaimana mereka membawa gerbongnya sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, itu organisasi. Berarti secara tidak langsung kegiatan di pondok pesantren itu sebenarnya mengajarkan kita untuk memanage dengan baik, berpolitik dengan baik, itu sebenarnya sudah ada ya, Lora? Iya, makanya saya katakan tadi, saya lebih salut yang di pesantren. Kenapa saya katakan begitu? Mereka harus mandiri. Terkadang di pesantren baru tamat SD, mereka nyantri, mereka dituntut untuk mandiri, berorganisasi, patuh ke pesantren. Itu juga organisasi, ada aturannya, ada ketuanya, ada bendaharanya. Jangankan berbicara skopnya pesantren, kita berempat, kita berlima, itu harus ada ketuanya sudah. Kalau tidak gitu, kalau tidak begitu, ini tidak mungkin satu kesatuan, maka akan terpecah kemana-mana. Kita buat komitmen bersama. Bagaimana komitmen itu satu tujuan. Lah, kalau dibilang bahwa pesantren tidak mengajarkan organisasi, itu salah besar itu. Andai kata ada persen yang 1000, itu saya katakan 1000% itu keliru besar. Itu keliru besar. Pesantren itu kaya segala macam pendidikan yang masuk ke dalam. Berbicara intelektual, banyak alumni pesantren itu intelektual handal, banyak pakar hukum, pakar ekonomi, pakar dan lain sebagainya, pakar tata negara, pakar segala macam lah. Banyak yang jebolan pesantren. Iya, rata-rata. Bahkan sekarang santri itu mahal harganya. Negara sekarang di tahun 2024 ini cari orang-orang yang didukung pesantren. Coba sampai lihat ketika calon presiden, suannya kemana? Ya suan ke pesantren. Karena kenapa? Sistem pesantren luar biasa. Apa yang ada simbol di dalam pesantren? Sam'an wa ta'atan kepada gurunya.
Mereka tidak akan pernah berpaling, tidak ada dusta di antara kita. Itu. Jadi mereka mau siapa yang jadi presiden, mereka suat. Nah, yang tidak kalah penting, negara hadir, negara hadir dianggap itu sangat penting, diadakan hari santri. Itu bentuk apresiasi yang luar biasa dari negara, bahwa negara merasa terbantu oleh adanya pesantren yang betul-betul sesuai dengan harapan negara. Ya mungkin hanya itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.